Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai skandal etika akuntan Indonesia dalam 10 tahun terakhir dengan mata kuliah etika bisnis dan profesi. Berikut adalah anggota kelompok 4. 1. Alifah Runa Mufidah dengan NIM 17081030301199. Yang kedua, Andri Trisulistiono dengan NIM 190810301199. Dan ketiga, Juniko Sulis Haryono Nur dengan NIM 190810301172 dan Bagus Atmo Dinomo dengan NIM 190810301186. Perkenalkan, nama saya Andri Trisulistiono. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Salah satunya yaitu sifat dasar akuntansi. Laporan keuangan seharusnya akurat dan berguna bagi masyarakat dan bisa digunakan untuk membuat keputusan yang rasional. Tapi apa yang ditampilkan tidak selalu akurat, maka cenderung untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan keinginan seperti meeting on number atau saat meeting itu. Dari sini bisa dilihat banyak sekali laporan. Nah, tugasnya itu pada akuntansi. Akuntansi adalah suatu teknik dan praktek seni yang aslinya dikembangkan untuk membantu orang untuk menelusuri transaksi ekonomi. Akuntansi memberikan gambaran keuangan kepada orang-orang berkepentingan seperti investor, pemerintah, kreditor, dan lainnya. Akuntan menyediakan informasi yang bisa digunakan dengan berbagai cara. Manajer organisasi menggunakannya untuk membantu perencanaan dan pengendalian dalam operasional organisasi. Pemilik, manajer, leaders, supplier, pegawai, dan lainnya menggunakannya untuk membantu memutuskan beberapa banyak waktu dan uang disediakan untuk perusahaan. Sementara pemerintah menggunakannya untuk menentukan beberapa banyak pajak yang harus dibayar suatu organisasi. Etika pengungkapan informasi akuntansi. Akuntansi menyediakan informasi yang berguna bagi user jika pelaporan informasi akuntansi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dilaporkan dengan benar, maka tidak akan muncul permasalahan etika. Namun jika informasi akuntansi mempengaruhi para pengguna atau user untuk mengambil tindakan dan tindakan mereka apakah menguntungkan atau merugikan orang yang menerima atau yang mendapatkan informasi, maka informasi tersebut akan memberikan dampak terhadap pentingnya etika. Tergantung pada penggunanya, penyampaian informasi sama seperti berjualan. Yang dimaksudkan di sini adalah jika seorang akuntansi memberikan hasil pelaporan keuangannya atau hasil kerjanya tidak sesuai dengan fakta, contohnya yaitu sebenarnya keadaan perusahaan itu rugi, tapi di publik dia mencatatnya itu sedang laba atau untung dikarenakan agar menarik seorang investor. Maka jika seorang investor itu tertarik dan masuk untuk menginvestasikan keuangannya, investasikan uangnya, maka hal tersebut dapat memungkinkan bahwa uang investor tersebut akan hilang karena perusahaan tersebut sewaktu-waktu sangat mudah untuk bangkrut. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dan dibuat oleh akuntan yang bekerja pada perusahaan. Akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan yang telah dibuat oleh akuntan perusahaan. Akuntan yang mengaudit laporan keuangan tersebut menyatakan dengan sebenarnya bahwa laporan keuangannya disusun bebas dari salah siaji material dan dapat diterima sesuai standar dan prinsip akuntansi. Standar atau prinsip yang dapat diterima umum adalah GAAP AP atau GAAP
Generally Accepted Accounting Principle. Prinsip berterima umum tersebut disusun dan disupervisi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, bukan SEC. Nah, laporan keuangan ini sangat berguna untuk perencanaan bagi suatu organisasi dan juga sebagai pelaporan suatu kegiatan. Jika seorang akuntan menyalahgunakan wewenangnya dalam mengarang suatu laporan keuangan, maka hal tersebut bersifat fatal karena itu salah satu melanggar kode etika seorang akuntan. Aturan-aturan yang dapat dipenuhi oleh akuntan. Meskipun tujuan utama akuntan adalah menyediakan gambaran keuangan suatu perusahaan, namun akuntan memiliki peranan lain yang dapat dilakukan beberapa di antaranya yaitu auditing. Nah, auditing ini biasanya itu terdapat pada akuntan publik. Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai buku-buku secara objektif yang berkaitan dengan hasil-hasil tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi. Nah, ini biasanya itu seorang akuntan publik. Jika seorang akuntan publik sampai mengaudit karena berdasarkan ke hubungan pribadi dan mengarangnya tidak sesuai dengan real atau faktanya, maka hal tersebut sangat tidak etis karena melanggar kode etik akuntansi. Selanjutnya yaitu managerial accounting. Nah, seorang managerial ini yaitu biasanya adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi sampai menyajikan bentuk laporan suatu satuan usaha untuk kepentingan internal, yaitu manajer atau manajemen dalam suatu organisasi, dan menjadikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Jika seorang akuntan mengupload atau memberikan suatu data laporan keuangan kepada manajer akuntansi, bila datanya tidak valid atau diarang karena suatu hal tidak sesuai dengan fakta, itu juga melanggar kode etik. Selanjutnya yaitu tax accounting atau akuntansi pajak. Ini merupakan bidang akuntansi yang bertujuan untuk menetapkan besar kecilnya jumlah pajak. Sederhananya tuh, akuntansi pajak bertugas menangani, mencatat, mengkalkulasi, dan menganalisa serta membuat strategi pajak berkaitan dengan kejadian atau transaksi ekonomi perusahaan. Laporan akuntansi pajak ini disusun serta disajikan dengan berdasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku, walaupun ada ketidakcocokan aturan antara akuntansi pajak dengan pedoman laporan keuangan. Nah, seorang akuntan atau yang menghitung akuntan pajak ini atau pajak ini itu harus sesuai dengan peraturan yang ada di wilayah tersebut atau di negara tersebut. Dan jika itu datanya itu diubah atau tidak sesuai fakta juga, itu juga melanggar kode etik akuntan. Itu selanjutnya itu financial planning atau perencanaan keuangan, yaitu sebuah proses di mana seorang individu atau organisasi yang memenuhi tujuan-tujuan finansialnya melalui pengembangan implementasi dari sebuah rancangan keuangan yang komprehensif. Nah, seorang akuntan itu biasanya itu merencanakan gambaran finansialnya, keuangannya di dalam suatu organisasi. Itu harus berdasarkan data lapangan dan data-data yang ada, agar tidak terjadi kegagalan atau selanjutnya itu kebangkrutan suatu usaha yang dijalankan oleh organisasi tersebut. Yang terakhir, yang selanjutnya ya ada 5 ini, yaitu consulting. Seorang akuntansi konsultan, yaitu biasanya juga dia itu seorang akuntansi publik juga. Konsultan akuntansi merupakan pihak baik
berupa perorangan maupun badan hukum yang bergerak dalam bidang jasa akuntansi yang tugasnya membantu perusahaan dalam mengaudit jalannya keuangan perusahaan. Jasa yang diberikan oleh konsultan akuntansi meliputi jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa teknologi informasi. Kesemua jenis bantuan ini bisa didapatkan oleh perusahaan dari seorang konsultan akuntansi. Nah, seorang konsultasi akuntansi ini hampir mirip seperti, bukan mirip sih, cuma beda. Kalau audit itu tugasnya mengaudit atau memberikan pembenaran lah istilahnya. Kalau konsultasi ini memberikan suatu, kita konsultan itu mau apa agar bisa berjalan baik perusahaan kita. Nah, bila seorang konsultan ini tidak berbicara atau menasihati dengan real berdasarkan fakta yang ada, itu dapat menyebabkan suatu perusahaan tersebut bangkrut atau collapse paling parah itu, karena yang direncanakan tidak sesuai dengan yang akan direncanakan, karena konsultasi ternyata tidak dapat dipenuhi karena suatu kondisi yang sebenarnya. Untuk selanjutnya itu dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik teman-teman, nama saya Juniko Sulis Haranur, NIM 1908 1030 1172. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan membahas aturan-aturan yang dapat dipenuhi oleh akuntan. Nah, di sini dalam tindakannya yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Andri. Nah, tindakan yaitu moral tindakan manusia adalah pokok bahasan utama dari penilaian etis kita. Yang kami maksud dengan tindakan manusia adalah perilaku atau aktivitas yang bebas, yaitu tindakan yang dengan sengaja dan bebas dilakukan oleh seseorang. Orang-orang yang mempertimbangkan hal yang mereka kendalikan dan akibatnya dianggap bertanggung jawab atas emosi. Kami tidak menganggap hewan bertanggung jawab atas tindakan mereka, karena tidak ada bukti bahwa mereka melakukan sesuatu dengan sengaja dengan cara sama seperti yang dapat dilakukan manusia. Nah, selanjutnya saya akan membahas praktik, institusi, dan sistem sosial. Selain tindakan, etika mengkaji dan mengevaluasi praktik sosial, organisasi, institusi, dan bahkan sistem sosial, politik, dan ekonomi. Sedangkan tindakan adalah aktivitas individu, seperti John mencuri dalam situasi tertentu. Praktik sosial adalah kelas tindakan individu. Etika juga mengevaluasi organisasi, institusi, atau sistem. Misalnya, kita dapat mengevaluasi praktik organisasi seperti American Institute of Certified Public Accountant. Perusahaan seperti salah satu dari 5 besar kantor akuntan seluruh profesi akuntansi, atau bahkan sistem seperti sistem ekonomi perusahaan besar kita yang menekankan pertukaran pasar bebas dan pengambilan keuntungan. Mereka yang mengatakan kapitalisme adalah sistem yang korup, sedangkan mengevaluasi sebuah sistem, seruan baru-baru ini untuk reformasi dalam profesi akuntansi menyiratkan bahwa praktik profesinya tidak memadai dan perlu ditingkatkan lagi. Ini setidaknya secara implisit merupakan penilaian etis. Singkatnya, etika dapat memeriksa dan mengevaluasi tindakan dan praktik atau sistem, baik di tingkat kelembagaan maupun individu. Itu merupakan beberapa ahli etika membedakan antara etika individu dan etika sosial yang tidak perlu menjadi perhatian kita di sini. Nah, selanjutnya saya akan membahas pentingnya mempelajari etika. Mengapa seorang akuntan harus terlibat dalam studi etika ini? Bukankah setiap akuntan sudah memiliki seperangkat
keyakinan moral yang dia ikuti. Tentu saja, mesti begitu. Ada beberapa alasan untuk mempelajari etika. Ada 5 tahapan. Yang pertama, beberapa keyakinan moral yang dianut seseorang mungkin tidak memadai, karena itu adalah keyakinan sederhana tentang masalah kompleks. Untuk tahapan yang kedua, dalam beberapa situasi, karena prinsip etika yang bertentangan mungkin sulit untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, individu mungkin memiliki keyakinan yang tidak memadai atau berpegang teguh pada nilai-nilai yang tidak memadai, menundukkan keyakinan atau nilai-nilai itu pada analisis etis mungkin menunjukkan ketidakmampuannya. Untuk yang alasan keempat, yaitu dan sangat penting untuk mempelajari etika adalah untuk memahami apakah dan mengapa pendapat kita layak untuk dipertahankan. Visual Socrates dikenal karena menunjukkan kehidupan yang tidak terpuji, tidak layak untuk dijalani. Dan yang kelima, atau tahapan yang terakhir, untuk mempelajari etika adalah untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar etika dapat diterapkan dalam tindakan. Itu akan membantu pengembangan keterampilan, menentukan apa yang harus dilakukan, dan pemahaman tentang mengapa hal itu harus dilakukan. Ketika dihadapkan pada mencoba untuk memutuskan apa yang harus dilakukan situasi yang sulit, seringkali membantu untuk memiliki daftar pertanyaan atau pertimbangan dasar yang perlu diajukan dan diterapkan pada situasi untuk membantu menentukan apa hasil yang seharusnya ditentukan. Sama seperti dalam seorang mempelajari prinsip-prinsip konstruksi untuk menerapkan pada aktivitas tertentu, dan dalam akuntansi seorang mempelajari prinsip-prinsip akuntansi untuk menerapkan pada situasi tertentu. Jadi, seseorang juga perlu mempelajari prinsip-prinsip etika untuk mengatur. Untuk selanjutnya, beretika, cara menentukan apa yang harus dilakukan. Akuntan memiliki sejumlah tanggung jawab etis untuk diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan profesi mereka, serta kepada klien dan perusahaan tempat mereka bekerja. Tapi, apa tanggung jawab dasar akuntan sebagai akuntan? Mari kita sarankan jawaban yang cukup sederhana. Untuk memulai, akuntan harus melakukan tugasnya. Itu adalah hal yang etis yang harus dilakukan. Tanggung jawab suatu pekerjaan dijabarkan dalam uraian tugas, buku pegangan karyawan, buku panduan manajerial, kode etik, dan terakhir dalam kode etik atau etika profesional. Jadi, kode etik profesi dan uraian pekerjaan menetapkan standar untuk apa yang harus dilakukan. Misalnya, kode etik Smooth America Institute of Captive Public Account dengan jelas mengamankan beberapa jenis perilaku dalam 7 prinsipnya. Yang pertama, dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai profesional, anggota harus menerapkan penilaian profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka. Yang kedua, anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak dengan cara yang akan melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. Untuk menjaga dan memperluas kepercayaan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan rasa integritas tinggi. 4. Seorang anggota harus menjaga objektivitas dan bebas konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional. Seorang anggota dalam mempraktikkan public
harus independen dalam fakta dan penampilan saat memberikan audit dan layanan pengesahan lainnya. Seorang anggota harus memperhatikan standar teknis etika profesinya, berusaha terus untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan, dan melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kemampuan terbaik dari anggota tersebut. 7. Seorang anggota dalam memperhatikan publik harus mematuhi prinsip-prinsip kode perilaku profesional dalam menentukan ruang lingkup dan sifat layanan yang disediakan. Organisasi resmi Profesi Akuntan Indonesia. IAE atau Ikatan Akuntan Indonesia. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksud sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tinggi, mencapai tingkat kerja tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. Kredibilitas, kualitas kapabilitas atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Yang kedua, profesionalisme adalah sifat-sifat, kemampuan, kemahiran, dan cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. 3. Kualitas jasa, adanya keyakinan bahwa semua pelayanan yang diberikan pelaku sebuah profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi. 4. Kepercayaan, pemakaian jasa harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, prinsip etika, aturan etika, interpretasi aturan etika. Prinsip etika memberikan kerangka dasar dari akuntan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan etika profesional yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai interpretasi dan aturan etika sampai dikeluarkan aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Renangfidah, NIM 1199. Di sini saya akan membahas tentang skandal etika akuntan Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Beberapa tahun terakhir ini banyak skandal yang terjadi di Indonesia, termasuk beberapa fraud yang melibatkan beberapa perusahaan berikut, seperti kasus Jiwasraya, kasus NSP, SNP Finance, kasus PT Hansen International Tbk, PT 3 Pilar Sejahtera, PT kasus yang kelima ada kasus Indosat Urido, yang keenam kasus Dakar Huges, yang ketujuh ada PT Garuda Indonesia. Nah, kasus yang terjadi di Jiwasraya itu terjadi pada tahun 2006 sampai 2018. KAP yang ditunjuk adalah KAP Sejahtera. Nah, di situ terjadi fraud.
pada 10 Oktober 2018, Jiwasraya itu mengumumkan tak mampu membayar klaim polis GS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar 802 miliar. Seminggu kemudian, Rini Sumarno yang menjabat sebagai Menteri Negara BUMN melaporkan dugaan fraud atas pengelolaan investasi Jiwasraya. Kemudian setelah itu pada tahun 2018 sebesar 2,22,4% atau 5,7 triliun dari total aset finance perusahaan ditempatkan pada saham, tetapi hanya 5% yang ditempatkan pada saham LO45. Lalu 59,1% atau 14,9 triliun ditempatkan pada reksadana, tetapi hanya 2% yang dikelola oleh top tier manajer investasi. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan kerugian sehingga modal Jiwasraya minus. Negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 13,7 miliar. Yang selanjutnya yang terjadi dalam kasus gugatan terhadap KPMG SSH, mitra bisnis dari Multinational Accounting. Ini salah satu pihak yang terlibat secara langsung adalah PT Asian Christian PTAC. Ini adalah perusahaan Indonesia yang mayoritas sahamnya dipegang oleh Baker Hughes, perusahaan pertambangan yang bermarkas di Texas, Amerika Serikat. Sanksi yang biasanya diberikan kepada perusahaan tersebut di atas yang sudah saya jelaskan itu sanksi administratif dari Menteri Keuangan, sanksi administratif dari OJK, dan juga sanksi pidana. Sanksi pidana yang dapat diberikan adalah dalam bentuk pidana penjara atau denda. Proses pemberian sanksi pidana melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pihak lainnya. Sanksi pidana dapat diberikan dalam hal-hal akuntan publik melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, memalsukan data, sengaja menghilangkan catatan atau kertas kerja, menjadi pihak terisolasi dalam kejahatan yang disebutkan sebelumnya, atau memberikan keterangan atau dokumen palsu untuk memperpanjang izin akuntan publik. Seperti itu. Mohon maaf atas penjelasan saya yang kurang, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.